Halo, salam satu nyali Wani, kembali lagi ke channel Jiwa Bonek, channel yang menginformasikan berita terkait tentang Persebaya. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena saya usahakan untuk update berita setiap hari terkait tentang Persebaya. Nah, untuk hari ini ya, kabar datang dari performa pemain kita yang sebenarnya gak begitu terdengar, tapi kalau kita melihat ke series kedua sampai series ketiga, dia benar-benar tampil luar biasa. Sebenarnya tampil luar biasa, cuma exposnya kurang begitu boom seperti Marukawa ataupun Bruno Moreira atau Wilson lah. Jadi kapasitas dia terus kemampuan dia nggak begitu terlihat karena media juga jarang memberi kontribusi terkait dengan penampilannya. Nah, saya pikir ya Muhammad Hidayat ini adalah pemain yang benar-benar bagus. Dia bisa menyeimbangkan lini tengah Persebaya di series kedua dan series ketiga. Dia selain pemutus serangan ya, dia memutus serangan lawan, juga mengalirkan bola menuju ke lini tengah. Dia benar-benar bagus lah. Jadi setiap Persebaya mendapat serangan, dia rapat ke belakang, memutus setiap serangan. Dia juga mengalirkan bola dari lini pertahanan menuju ke lini serang. Jadi benar-benar bagus performanya. Kalau kita melihat penampilannya ya, selama series kedua dia selalu tampil hampir full tim. Jadi benar-benar patut dapat apresiasi khusus lah untuk Muhammad Hidayat ini. Aku salut karena duetnya dengan M. Alishan benar-benar luar biasa lah. Chemistry sudah ketemu ya. Memang dia dua pemain Persebaya yang sudah lama menetap di Persebaya, hampir 5 tahun dari 2016 sampai sekarang. Jadi tidak diragukan lagi loyalitas dia, kapasitas dia. Osek ngeyelnya benar-benar terlihat pada saat pertandingan. Untuk tahun ini ya, penampilannya makin mengkilat lah, makin benar-benar terlihat. Jadi kita benar-benar terasa kehadiran Muhammad Hidayat ini memberi rasa ketenangan lah di lini tengah kita. Dan kalau kita lihat ya, semenjak series kedua, series pertama kan memang jarang main, dia tidak pernah main. 3 pertandingan awal dia jarang main, dan Persebaya benar-benar terasa lah, terasa tidak ada Hidayat, keseimbangannya benar-benar tidak ada. Nah, semenjak Hidayat main, sedikit-sedikit ada kontribusi hal. Sampai series kedua dia benar-benar bisa menunjukkan kapasitas dia sebagai jenderal lapangan tengah Persebaya, walaupun expose yang dapat gak begitu wah seperti pemain-pemain lainnya. Nah, untuk biodata dan profil seperti ini, Muhammad Hidayat ini menurut transfer market ya, Muhammad Hidayat tanggal lahir dan umur 26 April 1996 atau masih produktif 25 tahun. Kewarganegaraan Indonesia, tinggi 1,77, posisi gelandang bertahan. Kontrak di sini tidak dijelaskan, tapi biasanya untuk pemain Persebaya kebanyakan kontrak 1 tahun, kontrak 1 tahun. Tapi lebih dari itu loyalitas lebih dikedepankan lah untuk orang-orang semacam Hidayat, orang-orang lama lah, itu loyalitas benar-benar dipertahankan lah. Dan performa dia saat bersama Persebaya di musim ini, pertandingan yang diikuti 12 pertandingan, dia belum mencetak gol, umpan gol cuma 1, kartu kuning 3 didapat penampilan debutnya. Jadi dia tiga pertandingan debutnya di musim ini selalu mendapat kartu kuning, hingga pas pada waktu melawan Persipura dia tidak bisa dimainkan karena 3 pertandingan awal itu dia selalu mendapat kartu kuning. Otomatis scoring satu kali pertandingan, kartu merahnya dia belum dapat. Jadi di sini terlihat jelas bahwa kapasitasnya semenjak series kedua dan ketiga ini benar-benar terasa. Posisi utama dia gelandang bertahan dan gelandang tengah. Riwayat transfer ya, dia 2015-2016 main di Borneo. Terus sudah gitu 2015 dan 2016 juga main di Pusam Mania Borneo. Setelah itu di 2016-17 sampai sekarang dia sudah bermain di Persebaya. Jadi hampir 5 tahun dia memperkuat Persebaya. Jadi semangat dan jiwa Persebaya benar-benar kental lah dalam tubuh Muhammad Hidayat. Nah, untuk klub pemuda ya, dia pertama kali klub pemuda pertama yaitu Borneo, tapi dia ikut yang U21. Harga pasaran ternyata sangat besar, sangat tinggi karena usianya yang masih produktif 25 tahun. Makanya transfer market memberi acuan harga 2,17 miliar
Update terakhir 17 Juni 2021. Nah, update terakhir itu. Nah, untuk detail performa ya, statistik berdasarkan klub, dia sudah membela Persebaya sebanyak 68 kali dengan hanya mencetak 2 gol. Maklum dia bukan seorang striker tapi gelandang bertahan. Jadi dilihat dari produktivitas dia gak setenar pemain-pemain lainnya lah. Standar performa berdasarkan kompetisi, main di Liga 1, dia sudah main di Liga Indonesia sebanyak 56 kali dengan 2 kali gol. Nah, untuk pertandingan yang dia ikuti selama musim 2017 sampai 2018 seperti ini, dia 2017, 2018 dia main 16 kali. Udah gitu 2018 sampai 2019 dia main 28 kali. Dan 2001-2022 dia main sebanyak 12 kali. Dan kejuaraan internasional dia tidak pernah ikut. Statistik di kejuaraan domestik dia pernah ikut Piala Presiden sebanyak 6 kali, ikut Piala Indonesia 2 kali, 2019 dan 2021 kemarin dia main 4 kali. Nah, performa dia ya dari Liga musim ini dia tampil 12 kali dengan menit bermain sebanyak 949. Dan di awal kompetisi dia tidak pernah main di 3 pertandingan awal di bangku cadangan, dan ternyata di situ Persebaya mulai merasakan kesusahan menemukan performa terbaik sampai di 3 pertandingan awal. Nah, setelah itu pas lawan Bayangkara kita masih kalah. Dia tampil tapi kita masih kalah. Lawan PSS Sleman kita menang, lawan PSIS kita kalah, dan lawan Persipura kita bisa menunjukkan kualitas kita. Tapi pada waktu itu M. Hidayat tidak main dan kita bisa meraih 3 poin. Dan setelah lawan Persipura, Persebaya terus menanjak sampai di pekan ke-16. Jadi di sini peran serta Muhammad Hidayat benar-benar terasa, benar-benar kentara dalam setiap pertandingan. Dia benar-benar kembali lagi, dia benar-benar bisa menyeimbangkan lini tengah. Lini pertahanan Persebaya benar-benar tangguh dan kuat. Saya rasa ini bukan hanya karena back yang bagus, tapi memang lini tengah yang bisa memfilter setiap serangan yang masuk ke Persebaya. Jadi orang pertama dalam memfilter setiap serangan musuh. Jadi sebelum pemain-pemain lawan ini masuk ke jantung pertahanan Persebaya, difilter sama Muhammad Hidayat dan M. Alwi Slamet. Jadi good job, sangat bagus permainannya. Semoga bisa berkembang selanjutnya dan Persebaya bisa meraih hasil positif lah. Nek munggu sampean seperti apa, pasti sampean juga punya opini terkait penampilan Muhammad Hidayat. Yang terbaik buat Persebaya, salam satu nyali, Wani. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.